Shalom. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan kita semua ada sampai pagi ini. Ya, baik anak-anak, mengawali proses pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa, minta pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari saya undang kita semua berdiri. Semua nyanyi lagu terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan yang sempurna bagi kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan selamat kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami akan memulaikan proses pembelajaran saat ini. Kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, sehingga apa yang kami pelajari bersama-sama, khususnya anak-anak ini, boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih, kami bersyukur memulai proses pembelajaran saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ayo silakan duduk. Ya, masker pakai, oke. Untuk kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir Bu Guru. Baik, semua hadir, oke. Ya, coba perhatikan. Kita ada pertemuan hari ini masih pada KD 3.2 ya, memahami makna nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih dan keadilan dalam kehidupan. Menerapkan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih dan keadilan dalam kehidupan. Masih pada KD yang sebelumnya ya. Oke, kita akan lihat indikator pencapaian kompetensi. Menjelaskan pengertian kasih, mengemukakan bentuk kasih, merincikan jenis-jenis kasih. Ya, tujuan pembelajaran setelah proses pembelajaran ini selesai, maka Anda mampu untuk menjelaskan pengertian kasih, mengemukakan bentuk kasih, dan merincikan jenis-jenis kasih. Oke, baik anak-anak, sebelum lanjut, Anda siap menyaksikan video singkat ini, ya? Tolong fokus ya. Kisah di sebuah desa, ada seorang ibu yang sudah tua. Dia hidup berdua dengan anak satu-satunya. Suami sudah lama meninggal karena sakit. Sang ibu seringkali masih memikirkan anak satu-satunya. Anaknya mempunyai talent yang sangat buruk. Dia suka mencuri dan judi, mengatur ayam, dan lagi yang lainnya. Ibu sering menangis merata binasa di malam. Namun dia sering berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolong sadarkanlah anakku yang kusayangi. Aku sudah tidak berbuat dosa lagi. Aku sudah tua dan ingin menyaksikan dia bertobat sebelum aku mati. Namun, semakin lama, si anak semakin larut dalam perbuatan jahatnya. Sudah sangat sering dia keluar masuk penjara karena kejahatan yang dilakukannya. Suatu hari,
kasihannya dan berdoa menuju kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah anak hamba. Ialah hamba yang sudah tua yang mengampuni dosanya. Dengan kata ia mendatangi raja dan memohon supaya anaknya dibebaskan. Dan kalau sesudah bulan, anaknya harus kembali ke rumah. Ketika dia hancur, si ibu kembali ke rumah. Akhirnya ia berdoa supaya anaknya diampuni. Hingga akhirnya ia tertidur karena kelelahan. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan Tuhan. Keesokan harinya di tempat sudah ditentukan, mereka berbondong-bondong menyaksikan hukuman tersebut. Sang Pangkujo sudah siap dan membantunya, dan anak itu sudah pasrah dengan nasibnya. Terbaik di matanya, wajah ibunya sudah tua. Tanpa terasa ia menangis menyesali perbuatannya. Detik-detik yang dinantikan akhirnya tiba. Sampai waktu yang telah ditentukan tiba, lonceng belum juga bergetar. Sudah 5 menit dan suasana mulai berbisik. Akhirnya petugas yang bertugas mengikuti dan lonceng datang. Ia mengaku heran, karena sudah sejak tadi ia menarik tali lonceng, tetapi suara yang ditarik tidak ada. Saat mereka semua sedang bingung, tiba-tiba dari lonceng itu mengalir darah. Darah itu berasal dari atas kepala lonceng itu diikat. Dengan jantung berdebar-debar, semua rakyat menantikan saat beberapa orang naik ke atas dan menyelidiki sumber darah. Tolong lihat apa yang terjadi. Ternyata dalam mati hidup ditemui tubuh si ibu tua dengan kepala hancur pada muara darah. Ia duduk bantu lonceng yang dipotong lonceng tidak berduri. Akibatnya, kepalanya terbentur di lonceng. Seluruh orang yang menyaksikan kejadian itu tertutup dan meneteskan air mata. Sementara si anak perempuan mobil tubuh ibunya sudah diturunkan. Ia menyesali dirinya selalu menyusahkan ibunya. Ternyata malam sebelumnya si ibu dan susah payah memanjat ke atas dan mengikat dirinya di lonceng. Membuat besi dalam lonceng itu untuk menghindari hukuman pancung anaknya. Demikianlah sangat jelas kasih seorang ibu untuk anaknya. Bisa? Apa yang bisa Anda saksikan lewat video tadi? Ya? Kasih ibu kepada anaknya, kata Nona Rahayaan. Kasih seorang ibu terhadap anaknya. Menurut Anda bagaimana? Apakah ibu tadi berkorban untuk anaknya karena ia mengasihi anaknya, atau karena ia ingin terkenal? Orang bisa katakan dia seorang pahlawan, ibu yang rela berkorban untuk anaknya. Atau menurut Anda ibu tadi berkorban karena apa? Mengasihi anaknya. Ya, itu pendapat Anda pada awalnya. Oke, sebelum kita lanjut, ya, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda kerjakan. Ya, pertama, mengapa ibu ini rela berkorban demi anaknya? Yang kedua, apakah ada nilai Kristiani yang muncul dalam cerita tersebut? Yang ketiga, apakah nilai tersebut berpenting bagimu? Kemukakan alasannya. Ya, jadi semua sudah ada pada lembar kerja yang ibu akan bagikan. Coba Anda kerjakan sesuai dengan apa yang Anda cari dari berbagai sumber, ya. Yang punya HP, mau internet, atau cari dari mana yang bisa untuk Anda pakai untuk Anda kerjakan, ya. Baik.
Jadi masing-masing orang kerjanya kerja mandiri, ya, kerja mandiri. Oke, silakan. Waktumu untuk kerja, kaji, ya, kaji. Mengapa ibu tadi rela berkorban atau rela mengorbankan, bahkan bukan mengorbankan diri saya, tapi nyawanya, ya, nyawanya untuk anaknya. Ya. Kemudian apakah ada nilai Kristiani di dalam cerita tersebut atau tidak, ya? Kalau memang ada, mengapa nilai itu penting? Atau apakah nilai itu penting bagimu? Kalau memang itu penting, kemukakan alasanmu mengapa nilai itu penting. Oke, selamat bekerja. Nanti sebentar, Ibu tunjuk satu orang atau 2 orang mewakili tiap-tiap soal, ya. Tidak semua. Oke, bisa sudah? Sudah selesai? Sudah atau belum? Di ujung sana sudah? Sudah? Oke, baik. Ya, kita akan lihat seperti yang tadi Ibu bilang bahwa tidak semua yang akan mempresentasikan hasil, ya. Nanti 1-2 orang mewakili dari masing-masing soal. Nah, oke, kita lihat soal yang pertama. Mengapa ibu ini rela berkorban demi anaknya? Siapa yang bisa jawab untuk pertanyaan nomor 1? Untuk pertanyaan nomor 1. Mengapa ibu ini rela berkorban demi anaknya? Ada? Sama? Saya. Oke, yang cukup, silakan. Oh, berdiri. Karena ia begitu mengasihi anaknya sehingga ia rela melakukan apa saja, bahkan rela mengorbankan dirinya demi orang yang ia sayangi. Ia rela karena kasihnya, ia rela mengorbankan, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri untuk orang yang ia sayangi. Itu menurut nyawa cukup. Ada yang lain? Ya? Oke, silakan Ana. Ibu itu rela Mengorbankan. Ibu itu rela korban demi anaknya karena sehingga yang terus dan cintanya yang besar terhadap anaknya, ia bersedia melakukan apa saja asal anaknya bahagia. Dia rela berkorban demi kasihnya yang tulus kepada anaknya, sehingga ia rela buat apa saja, ya, melakukan apa saja demi
ia kasihi. Oke, selanjutnya coba nomor 2. Apakah ada nilai Kristiani yang muncul dalam cerita tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Nona. Ada nilai Kristiani yang muncul dalam cerita tersebut, awalan lain, pengorbanan diri atau rela berkorban dari seorang ibu kepada anaknya. Nilai kasih yang begitu tulus, kasih ibu sepanjang masa. Ya, nilai apa? Pengorbanan diri. Terus kasih. Katanya ada istilah bilang apa? Kasih ibu sepanjang masa. Pernah Anda rasakan kasih ibu? Ya, semua sini pasti merasakan bagaimana cintanya dan tulusnya kasih seorang ibu. Ya kan? Oke, ada lagi untuk nomor 2. Oh, silakan Nona Putri. Ya, ada nilai Kristiani yang muncul dari cerita tersebut, yaitu nilai kasih dan rela berkorban. Kita tidak egois, tetapi selalu melahirkan keselamatan orang yang dikasihi. Oke, bagus sekali. Ada nilai rela berkorban, ada nilai kasih, tidak egois, kan? Tidak egois artinya tidak memikirkan dirinya sendiri, iya kan? Kalau ini tadi pikir, biar anakku, tapi dia yang melakukan kesalahan, dia yang melakukan kejahatan, biarkan dia untuk dihukum. Tetapi ibu ini tidak, ya? Oke. Baik, nomor 3. Apakah nilai tersebut penting bagimu? Nilai-nilai yang tadi sudah Anda bahas. Ada nilai apa? Kasih dan lain-lain. Rela berkorban, apa tidak egois. Apakah nilai-nilai itu penting bagimu? Ya? Penting. Menurut Anda penting atau tidak? Amin. Saya anak muda kok tidak perlu nilai-nilai itu. Begitu kan? Tidak. Oh, itu di zaman bukan zaman modern yang membutuhkan nilai itu. Kalau di zaman sekarang ini sudah penting. Begitu kan? Tidak. Oke, berarti nilai itu penting ya? Oke. Siapa yang bisa jawab untuk pertanyaan nomor 3? Oke, silakan Mama Tirsa. Menurut saya, nilai kasih yang tulus dan rela berkorban dari cerita tersebut sangat penting dan berarti buat saya, karena bisa membentuk hidup saya menjadi anak yang takut akan Tuhan, bisa mengasihi dan menyayangi orang lain. Ya, bagus sekali. Berarti nilai itu penting ya, membentuk karakter seseorang untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Oke, ada yang lain lagi? Ya, silakan Nana. Ya, nilai itu sangat penting bagiku untuk membentuk sikap dan karakter saya menjadi pribadi yang suka mengasihi dan menolong orang lain. Ya, membentuk sikap untuk bisa mengasihi orang lain, tidak egois ya, tidak memikirkan diri sendiri tapi bisa memikirkan orang lain. Bisa paham apa yang kita bahas hari ini? Bisa. Aplaus untuk yang sudah berikan jawaban. Baik, anak-anak, silakan lihat. Hari ini kita bahas tentang kasih. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah lihat tentang kesetiaan, ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan lihat nilai Kristiani kasih. Oke, kita lihat. Kasih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perasaan sayang, memberi, dan perasaan cinta atau suka kepada seseorang atau sesuatu. Ya, kalau kasih dalam bahasa Ibrani adalah apa? Berarti dorongan yang dirasakan dua insan berbeda kelamin yang tidak ada hubungannya dengan dorongan seksual. Kasih yang tulus seperti yang tadi ditunjukkan oleh ibu, ya, ibu terhadap anaknya itu. Ya, kasih adalah kekuatan dari dalam yang mendorong untuk melakukan suatu tindakan yang mendatangkan kegembiraan dalam hal pribadi untuk melakukan pengorbanan diri demi kebaikan orang yang dikasihi atau sebuah kekuatan yang tulus. Ini luar biasa, ya, ini luar biasa. Ya, kalau kita lihat versi Alkitab, semua ingat ayat ini. Pertama Korintus 13 itu, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak
tetapi ia berdiri sama kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Wow, luar biasa. Jadi inti kasih itu dia, makna kasih itu dia meluas, ya. Bukan hanya sebatas saya mengasihi sisa kalau dia adalah teman sahabat, bukan, ya. Tetapi makna kasih itu sangat meluas, ya. Kita lihat bentuk pas dari kasih, ya. Kasih antara sesama orang percaya. Anda boleh baca nanti di Yohanes 15 ayat 12, 17 dan ayat 10. Kasih kepada orang lain yang digunakan dalam upaya pemberitaan Injil. Kisah 1 ayat 8. Kasih yang mengandung penganiayaan dengan saudara. Ini adalah bentuk kasih. Bagaimana kita mengasihi orang lain, bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain, dan bagaimana kita bisa menanggung beban atau menanggung penganiayaan dengan sabar karena kasih. Oke, ya, kita lihat kitab Yohanes 13 ayat 35 berkata dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Mengasihi adalah salah satu tanda bahwa ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, oke, itu adalah bentuk kasih. Baik, kita akan lihat jenis-jenis kasih. Ya, jenis-jenis kasih yang pertama kasih. Pernah dengar? Kasih itu apa? Kasih antara kasih Allah kepada manusia, tidak terbatas, ya, tidak ada motivasi apa-apa di balik itu, ya. Kasih yang tulus, kasih yang tidak bersyarat, itu saja dikatakan. Oke, yang berikut kasih, kasih antara ya, itu sebagai, ya, tua dengan anak, adik dengan kakak, dan lain sebagainya dalam lingkup keluarga, ya. Itu sorga. Kalau begitu yang kasih antara teman itu kasih apa? Ya, bersahabatan seperti ini, ya. Putri dengan Tirsa, yang Kudukun dengan yang penyayang, dan lain sebagainya, itu kasih bersahabatan, ya. Oke, kita lanjut. Kalau kasih eros bertertarikan secara fisik pasangan, istri atau yang pacaran itu, ya, itu dia masuk kategori kasih eros. Bisa kan? Baik. Nah, ada 3 alasan mengapa orang Kristen mengasihi orang lain. Yang pertama, meneladani kasih Allah. Yang kedua, Kristus mengasihi orang lain juga. Yang ketiga, untuk mencerminkan peran kasih Kristus dalam dunia. Itu alasan kenapa orang Kristen itu harus mengasihi. Karena yang pertama apa? Ya, Allah sudah duluan mengasihi. Ia rela berkorban menyelamatkan kita, kan? Ya, oke. Ya, hakikat kasih adalah pengorbanan diri. Bisa paham sampai di situ? Bisa. Baik anak-anak, tugas Anda untuk pertemuan ke depan membuat rencana untuk menerapkan sikap dan karakter hidup dan memberikan nilai kasih. Anda buat rencana. Oh, hari ini saya mau mengasihi orang tua, mengasihi Tuhan, dan lain sebagainya. Buat rencana itu, ya. Baik, ini tuliskan pengalamanmu dalam melakukannya serta tantangan yang dialami. Ya, berikan tanda hijau pada rencana yang sudah dijalankan, sedangkan tanda merah pada rencana yang belum dijalankan, serta pengungkapan alasannya. Nanti sebentar kurang lebih, ya. Baik, demikian untuk hari ini. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini? Tidak ada? Semua paham? Baik, apa yang bisa simpulkan apa yang tadi kita pelajari? Kita belajar tadi tentang apa? Kasih. Nah, kalau kasih antara sesama atau teman, itu kasih apa? Ya. Kasih orang tua dengan anak? Kasih sorge, ya. Kalau kasih Tuhan kepada manusia? Sekali. Kalau yang pacaran-pacaran itu kasih apa? Eros. Nah, kenapa sampai orang Kristen itu harus mengasihi orang lain? Karena
kasih Allah. Oke, sangat paham ya Ibu? Percaya bahwa Anda sangat paham dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, demikian. Ya, kita berdiri. Kita akan akhiri dengan doa. Sampai bisa berdoa. Baik, Natilsa bisa nanti ke depan. Baik, coba nyanyi satu lagu dulu. Bapak engkau sungguh baik, ya? Baik. Semua tolong ini kan? Bapak engkau sungguh baik. Ya Tuhan, terima kasih. Semoga apa yang tadi kami belajar bisa kami mengerti, bisa kami pahami, dan itu semua bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati kehidupan kami masing-masing, jaga serta lindungi kami. Semoga pembelajaran kami yang pertama ini bisa selesai dan juga bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saat ini. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Ya, perhatikan, ingat tugas yang tadi kita berikan. Minggu depan kita akan ketemu lagi pada pertemuan ini dengan tugas harus dikumpulkan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.